Tidak semua kebenaran datang dengan niat. Ada kalanya hadir karena ketidaksengajaan. Jika kamu pernah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat dan memilih diam untuk menahannya, maka subscribe. Mungkin cerita ini yang kamu butuhkan. Hari kedua setelah aku memilih diam tidak terasa dramatis. Tidak ada hujan, tidak ada pertengkaran, tidak ada tangis yang pecah di pagi hari. Justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Hidup berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Padahal di dalam diriku, sesuatu sudah bergeser dari tempatnya. Aku terbangun sebelum alarm, lagi. Kebiasaan baru yang muncul tanpa diminta. Tubuhku seperti tidak lagi memberi ruang untuk tidur nyenyak. Di sampingku, Arman masih terlelap. Posisi tidurnya sama seperti kemarin, membelakangiku. Seolah itu cara paling jujur untuk mengatakan bahwa kami tidak lagi saling menghadap. Punggungnya seperti menjadi caranya melarikan diri. Aku tidak menatapnya lama-lama, bukan karena benci, tapi karena aku mulai lelah mencari jawaban dari wajah orang yang tidak ingin menjelaskannya. Aku bangun, merapikan selimut di sisi ranjangnya, lalu berjalan ke dapur. Pagi itu terasa sunyi, tapi tidak menyedihkan. Sunyi yang datar, sunyi yang seperti keputusan. Aku memasak sarapan dengan gerakan yang sama, namun tanpa perasaan ingin menyenangkan siapapun. Tidak ada lagi harapan bahwa pagi bisa memperbaiki sesuatu. Aku hanya ingin menyelesaikannya, lalu melanjutkan hari. Saat kopi hampir matang, ponselku bergetar. Pesan dari rekan kerjaku dulu kembali muncul di layar. Kalau kamu sempat hari ini, kirim satu tulisan ya, apa saja. Aku menatap pesan itu lama. Ada bagian dari diriku yang ingin menundanya. Tapi ada bagian lain, bagian yang lebih kecil tapi lebih jujur, yang ingin mencoba. Aku membalas singkat, iya, aku kirim siang ini. Mengirim pesan itu membuat jantungku berdebar. Seperti seseorang yang baru saja mengambil langkah kecil ke arah yang lama ia tinggalkan. Arman keluar dari kamar mandi dengan kemeja rapi dan rambut setengah kering. Ia terlihat terburu-buru, tidak menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai istri yang menunggu perhatian, tapi sebagai seseorang yang sedang mencatat. Pagi, katanya. Pagi, jawabku. Kami sarapan berhadapan dan seperti kemarin, tidak ada banyak kata. Tapi kali ini aku menyadari detail kecil yang dulu luput. Cara ia sering memiringkan ponsel, cara senyumnya muncul, lalu menghilang saat membaca pesan. Cara ia menaruh ponsel dengan layar menghadap ke bawah saat aku berdiri. Aku ada urusan setelah kerja, katanya. Mungkin pulang malam lanjutnya. Nada suaranya datar, seolah itu hal yang wajar. Seolah aku tidak perlu tahu lebih banyak. Aku mengangguk. Ia menjawab seadanya karena aku tak ingin lebih banyak drama, yang pasti akan semakin membuat aku terluka. Ia terlihat menunggu kelanjutan. Mungkin pertanyaan, mungkin kecemasan. Tapi ketika tidak mendapat apapun, ia hanya mengangguk kecil dan berdiri. Aku berangkat dulu. Aku mengiyakan lagi bahkan kali ini tanpa menoleh. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin mengejarnya. Siang itu, aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Awalnya aku hanya menatap layar kosong. Lalu aku membuka tulisan lama. Satu artikel yang dulu kutulis dengan sepenuh hati. Sebelum aku memutuskan berhenti bekerja karena ingin fokus menjadi istri. Aku membaca ulang tulisanku sendiri. Kata-katanya masih jujur, masih hidup. Dan aku tiba-tiba bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku berhenti? Aku mengeditnya perlahan. Mengganti beberapa kalimat, menambahkan sedikit refleksi. Tanganku bergerak lebih lancar dari yang kuduga. 2 jam berlalu tanpa terasa. Saat aku mengirimkannya, ada perasaan lega yang aneh. Seperti baru melepaskan napas setelah lama menahannya. Balasan datang tidak lama kemudian. Kirana, tulisanmu masih kuat. Kalau kamu mau, kita lanjut rutin. Aku menutup laptop dan menatap langit-langit. Ada rasa hangat yang pelan-pelan menyebar di dadaku. Bukan kebahagiaan besar, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih ada di luar peran sebagai istri seseorang. Sore hari, aku keluar rumah sebentar, berjalan tanpa tujuan. Duduk di kafe kecil dekat rumah. Aku memesan minuman hangat dan membuka buku catatan.
menulis hal-hal kecil tentang diam, tentang rumah, tentang perempuan yang terlalu lama menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Di meja seberang, seorang perempuan tertawa pelan bersama pasangannya. Pria itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mencondongkan tubuhnya, seolah dunia mereka hanya berdua. Aku menatap pemandangan itu lama, bukan dengan iri, tapi dengan kesadaran pahit bahwa dulu aku pernah berada di posisi itu. Saat senja turun, aku pulang. Rumah menyambutku dengan sunyi yang sama. Aku mandi, mengganti baju, lalu mulai menyiapkan makan malam. Tidak istimewa, hanya cukup. Arman pulang sekitar pukul 8. Ia terlihat santai, bahkan bersenandung kecil. Ia meletakkan tasnya di sofa, lalu menaruh ponselnya di samping tas. Layar ponsel itu menyala sebentar sebelum redup. Aku mandi dulu, katanya. Aku mengangguk dari dapur. Suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Aku tetap fokus pada masakanku, sampai cahaya kecil dari ruang tamu menarik perhatianku. Ponsel itu menyala lagi. Notifikasi masuk. Aku berhenti mengaduk, menoleh sekilas lalu tanpa sadar kakiku bergerak mendekat. Melihat tanpa menyentuh. Nama itu muncul di layar. Nama yang sama yang kulihat kemarin. Dadaku menegang, tapi aku tidak langsung bergerak. Aku berdiri di tempatku, mencoba mengabaikannya. Tapi ponsel itu kembali menyala seolah sengaja menarik perhatianku. Kali ini lebih lama. Aku mendekat mencondongkan tubuhku. Bukan karena ingin tahu lebih banyak, tapi karena aku sudah tahu cukup banyak. Layar ponsel terbuka. Tidak terkunci. Beberapa pesan masuk berurutan. Kamu kenapa lama? Aku nunggu dari tadi. Jangan gini dong. Aku tidak menggulir. Tidak membaca ke atas. Kalimat-kalimat itu saja sudah cukup menjelaskan bahwa ini bukan kesalahpahaman. Ini kebiasaan. Ini hubungan yang berjalan paralel dengan pernikahanku. Tanganku gemetar sedikit. Aku mematikan layar ponsel itu dan meletakkannya kembali, tepat di tempat semula. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun. Aku juga tidak ingin memperbesar apapun. Arman keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Ia langsung menuju sofa dan meraih ponselnya. Gerakannya berhenti. Ia menatap layar, lalu menatapku. Kamu lihat HP aku? Tanyanya. Nada suaranya hati-hati, tidak marah, tidak panik, seperti seseorang yang sedang menguji seberapa jauh batas yang sudah terlewati. Aku menatapnya tenang. HP kamu nyala. Ia diam beberapa detik, lalu menghela napas. Kamu salah paham, katanya cepat. Itu cuma temen kerja. Aku mengangguk pelan. Oh, jawabanku terlalu singkat, terlalu tenang. Ia terlihat tidak nyaman. Kamu kenapa sih? Dari kemarin aneh. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku ingin jujur. Tapi kejujuran terasa percuma. Aku enggak kenapa-kenapa. Jawabku. Kamu mau makan? Ia terdiam, lalu mengangguk. Kami makan dalam diam. Tidak ada penjelasan lanjutan darinya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada usaha meyakinkanku. Seolah ia cukup yakin bahwa aku akan menerima apapun yang ia berikan. Setelah makan, Arman masuk kamar. Aku membereskan dapur dengan perasaan yang lebih tenang dari yang kuduga. Kesedihan itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Di kamar, aku berbaring membelakanginya. Mendengar napasnya yang mulai teratur, gelap menutup semuanya. Malam itu aku menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi menunggu kebenaran darinya. Aku sudah melihatnya sendiri. Diamku bukan karena aku takut kehilangan. Diamku karena aku sedang mempersiapkan diriku untuk tidak lagi bergantung. Aku tidak akan membongkar kebohongannya. Aku tidak akan memohon penjelasan. Aku akan membiarkan ia nyaman dengan pilihannya. Karena setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah lama, memilih untuk berdiri di pihakku sendiri. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kisah-kisah seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa subscribe. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.